Kita mau belajar firman Tuhan hari ini untuk kita mengerti isi hati Tuhan. Siap? Oke. Saya mau beri pertanyaan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang hebat di desa Trubusti. Begini, sebutkan kepada saya satu hal yang sangat penting dalam hidup Kristen kita. Satu hal yang sangat penting dalam hidup perjalanan kita dalam iman bersama dengan Bapa di surga. Satu hal aja. Kalau ini tidak ada, maka semua kekristenan kita, perjalanan iman kita nggak akan ada arti. Apa itu? Siapa aja boleh jawab, silakan. Satu hal. Kasih, bukan. Percaya, bukan. Keselamatan, bukan. Ini mana pemain tamborin kok belum kelihatan masuk saya? Halo pemain tamborin, kemana kamu? Suruh mereka cepat masuk pemain tamborin. Gak usah Pak Gembala supaya anak-anak saya panggil. Gak apa-apa Pak Gembala sudah. Ganti baju. Oh iya. Kesetiaan, bukan. Kasih, kesetiaan, percaya, bukan. Keselamatan, bukan. Hidup kekal, kejauhan itu. Bukan. Apa itu ayo? Ya sekarang Pak Gembala ini keluar, jadi kemana? Tunggu ya, tunggu Bapak Gembala. Oh itu, mana? Oh baik. Oh ke belakang Bapak Gembala, kenapa? Saya kalau mengajar tidak ingin ada satupun yang kelewatan. Harus semuanya duduk dengan baik. Saya tunggu Pak Gembala. Dengan Pak, sudah balik Ibu? Enggak, sudah ke sana. Ibu Gembala enggak? Fel, kamu duduk. Pak Gembala sudah ke sana. Saya lihat di jalan samping. Nah, yang di bagian sound panggil lagi. Oke. Tunggu ya, sabar ya. Yang di rumah juga ikuti sabar. Ya Pak Gembala masuk dulu. Yang paling jauh siapa? Dari Jumat ini. Yang paling jauh dari mana? Pak Kampina, apa jauh tempat itu? Jadi kamu dari sana dekat kok. Yang Jumat ini yang paling jauh dari mana? Mana? Ke? Oh Pak Kampina juga. Ayo pemain tamborin cepat. Ditungguin. Jangan tempat duduk. Terima kasih Pak Gembala. Sudah, baik lengkap semuanya. Ayo kita belajar. Dari semua yang saudara nyatakan itu salah. Kok salah kenapa? Yang paling penting dalam hidup kita adalah hadirat Tuhan. Tuhan hadir. Maaf saya tanya. Orang rajin berdoa, orang rajin ke gereja, orang rajin baca Alkitab. Pasti atau tidak Tuhan hadir di hidup orang itu. Loh pasti atau tidak? Jangan apa yang jawabannya salah. Pasti atau tidak? Tidak. Loh, kok gak percaya? Berapa banyak orang berdoa tidak merasakan Tuhan hadir. Berapa banyak orang baca Alkitab sampai ngantuk karena Tuhan tidak ada. Bahkan tidak sedikit orang melayani Tuhan, Tuhan tidak hadir di hidup orang itu. Alkitab pernah mencatat. Coba kita lihat 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ini hamba Tuhan hebat, luar biasa, namanya Imam Eli. Tapi Tuhan gak hadir di hidupnya. Padahal setiap Sabat masih ada ibadah. Ada ibadah Sabat. Udah? Ada di layar? Belum? Bagian multimedia ada nggak? Saya tanya, tolong beritahu. Siapa namamu? Pak Gembala duduk aja Pak Gembala, nggak apa-apa. Pak Gembala duduk aja. Saya tanya langsung. Siapa namamu?
Iya, ada berapa orang di situ? 3 atau 4. Nah, ada nggak di layar? Saya tanya, jawab ada atau tidak? Loh, yang jawab jemaat saya tanya kamu. Nah itu ya, lihat ya. Kemana ini kamu kok 1 Samuel 4 3 ayat 1 Samuel 3 ayat 1. Tunggu ya, supaya adik-adik kita ini menunjukkan yang tepat. 1 Samuel 3 ayat 1. Nah, Samuel yang masih muda, terjemahnya salah. Samuel yang masih anak-anak. Ada yang pakai kita bahasa Mandarin atau bahasa Inggris? Ada enggak? Samuel yang masih anak-anak menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Perhatikan. Pada masa itu, terus baca. Pada masa itu terjadi apa? Baca. Nah, apa artinya firman Tuhan itu jarang? Padahal khotbah masih ada. Ayo, apa artinya jarang? Khotbah ada. Tiap Sabat Imam Eli masih khotbah. Artinya, maka itu catat. Walaupun hamba-hamba Tuhan khotbah pakai Alkitab, belum tentu itu firman Tuhan. Kok bisa? Mengkhotbahkan firman harus pakai Alkitab, tapi harus Roh Kudus yang menuntun dan menunjukkan. Bukan asal khotbah saja, ambil ayat ini, ambil ayat itu. Tidak. Jadi walaupun pelayanan tetap terjadi, belum tentu hadirat Tuhan itu ada. Dan penglihatan pun bagaimana? Tidak sering. Artinya tidak ada pewahyuan. Gini ya, supaya tahu perbedaannya. Khotbah pakai Alkitab, tapi tanpa pewahyuan, tanpa pembukaan rahasia dari Alkitab itu, maka yang dengar 1 pasti ngantuk, 2 nggak ngerti dia ngomong apa, 3 pulang dari gereja nggak dapat apa. Ada nggak seperti itu? Bisa tanya ada tidak? Nah, itu jawabannya orang yang berdoa, orang yang melayani, orang yang membaca Alkitab, belum tentu Tuhan hadir. Satu akibat yang paling penting, Tuhan hadir dalam hidup seseorang. Apa kata lain hadir? Tuhan hadir. Apa kata lainnya hadir? Ada, betul. Apalagi? Apa? Yang belakang ini apa? Suara kurang. Gimana? Loh, ada suara di belakang tadi. Suara perempuan. Siapa itu? Apa kata lain hadir? Apa? Tolong sampaikan. Enggak, yang tengah sini saya ada suara apa? Ya apa? Kata lainnya apa? Tadi ada satu suara di situ. Apa itu? Datang. Oke. Nyata ada datang menampakkan diri, menemui kita. Saya tanya dulu ya, contoh. Presiden Jokowi sudah sampai ke sini belum? Perlu kasihan sekali. Jauh, enggak lah. Oke, contohnya. Apa yang terjadi kalau Presiden Jokowi datang ke desa Trubus, desa saudara? Terus ada 1-2 orang di antara saudara bertemu secara pribadi. Orangnya ngalami apa? Ayo, orangnya ngalami apa? Salah, foto dulu. Lupa kamu. Pura-pura ini. Betul gak? Asli foto dulu. Loh, iya atau tidak? Ya, kenang-kenangan. Terus fotonya
ditaruh di Facebook, di foto profil WhatsApp, kalau digedein di rumah, udah tempel di dinding supaya tikus kecoak takut. Loh ya atau tidak? Ada perubahan nggak di hidup orang Trubus yang ditemui atau foto bersama atau duduk bersama dengan Presiden Joko Widodo? Ada perubahan nggak di hidup orang itu? Saya tanya, ada perubahan tidak? Pasti ada. Nah, ini yang menandakan kalau Tuhan hadir di hidup kita pasti ada perubahan. Katakan amin. Kekristenan tanpa perubahan hidup, maka kekristenan itu tidak bisa memuliakan Tuhan. Betul atau tidak? Tidak bisa memuliakan Tuhan. Nah, perubahan hidup kita karena Tuhan hadir. Ibu jangan keluar ya, Ibu berdiri di belakang. Kita lihat contoh perjanjian baru, Yohanes pasal 4. Ya, Yohanes pasal 4. Nggak apa-apa Ibu di situ jangan keluar, supaya tetap kenal firman. Mulai ayat yang kedua. Yohanes pasal 4 mulai ayat yang kedua. Oh, mulai 3, maaf. Siapa yang pernah baca cerita ini? Tuhan Yesus ketemu siapa? Di pasal 4 Injil Yohanes. Ayo, siapa pernah baca? Tuhan Yesus ketemu siapa? Di Yohanes pasal 4. Ayo jawab. Gak dengar, yang kuatlah suaranya ayo. Ketemu siapa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 4? Perempuan Samaria. Maaf. Apa kerjaannya? Ayo, apa kerjaan profesi perempuan Samaria yang ditemui Tuhan Yesus ini? Ini luar biasa. Apa? Ambil air. Bukan hari itu, kerjaan rutin hari-hari. Ayo, yang lain jawab. Yang belakang. Ayo, gak usah ragu-ragu. Apa Ibu Gembala? Pelacur. Ini kisah luar biasa. Perhatikan ayat 3. Murid-murid Tuhan Yesus harus punya pengalaman yang luar biasa. Maaf saya tanya, biasanya kalau kita dengar ada pelacur, kita respect, kita hargai, atau kita cuekin, atau kita nggak anggap? Maaf, di umum, ya kita nggak anggap. Tapi lihat ayat 3. Yesus pun meninggalkan Yudea dan bacakan kembali lagi ke Galilea. Kita keluarkan kalimat ini. Apa yang terjadi dengan seseorang meninggalkan suatu tempat kembali lagi ke, itu artinya apa? Kembali lagi ke artinya apa? Kenapa? Peduli. Oke, tapi arti yang umum. Sudah pernah ke tempat itu. Ayo, balik lagi. Sudah pernah ke tempat itu, balik lagi. Coba lihat ayat 6. Jam berapa kejadian ini? Ayat 6. Ayo, adik, mana? Jam berapa? 12. Tidak semua kita pernah ke Israel. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Hari Jumat siang jam 12 lewat, kami rombongan landing di Pati Amir, Bandara Pangkal Pinang. Pertama kali kami ke Pangkal Pinang. Woi, kaget sekali, panasnya minta ampun. Begitu orang Pangkal Pinang hitam-hitam, karena panas sekali. Nah, jam 12 siang Yesus dari mana tadi? Coba ayat 3.
dari Yudea kembali lagi ke Galilea. Tidak semua kita pernah Israel, tapi kita tahu daerah ini hutan lebat atau padang gurun tandus. Ayo jawab, daerah ini padang gurun tandus atau hutan? Tidak ada pohon satupun. Ada warung es? Beritanya ada warung es. Ya jawab kalau nggak ada, nggak ada di bawah ditanya. Tuhan Yesus punya mobil? Naik motor? Jalan kaki. Kembali lagi ke. Kira-kira kalau saudara dapat perintah dari Pak Gembala, jalan kaki, Galilea, dari Trubus jalan kaki ke Pangkal Pinang siang-siang, jawabnya apa? Ih, nggak mau, nggak taat itu namanya. Saudara, kalau ayat 3 lagi nih, ayat 3, kalau ada kata satu ini, ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Kira-kira ada yang nyuruh nggak? Ada yang menyuruh nggak? Kenapa sudah dari Yudea balik lagi ke Galilea? Ada yang nyuruh tidak? Loh, saya tanya jawab. Ada yang menyuruh tidak? Ada. Enggak, bagaimana? Nah, kalau nggak terus ngapain balik lagi? Ini orang-orang Trubus ini susah diajar. Diajar baik-baik. Ulangi. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saya tanya, ada yang nyuruh tidak? Kenapa balik lagi? Nah, kenapa tadi salah jawab? Bilang tidak. Awas. Nah, maka itu rekan-rekan pendeta, kalau khotbah jadikan sebenarnya itu seperti anak sekolah minggu, supaya gampang dimengerti firman itu. Setuju? Jangan buat teologi yang susah-susah, berat-berat lagi. Dan sederhana. Panas jam 12, tidak ada warung es, tidak ada mobil, jalan kaki di padang pasir. Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Renungkan, hanya untuk satu orang Bapa di surga minta Yesus kembali. Sebagai manusia kita bisa berkata, tunggu Tuhan agak sore. Ayo, bisa nggak ngomong itu? Bisa tanya kok bisa tidak? Bisa. Atau besoklah pagi-pagi supaya nggak panas. Bisa. Tapi Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga yang menyuruh dia kembali lagi ke Galilea. Tujuannya bukan ke Galilea, tempat. Bukan ke Galilea, tujuannya cuma suruh putar balik lagi. Tempat. Nah, ini kata penting. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Nanti di rumah lihat peta di belakang Alkitab, yang masih pakai Alkitab buku ya, bukan di handphone, itu ada peta. Dari Yudea ke Galilea, kalau harus lewat Samaria, itu putar jauh. Sebentar, karena saya ini pertama kali ke Pangkal Pinang, jadi orientasi masih belum. Tapi anak saya Jeremy dapat orientasinya. Sampai hitam ini bingung, langsung tahu. Nah, saya nggak tahu. Kemarin saya cuma dapat tahu kalau dari Muntok ya, bacanya Muntok atau Muntok orang sih? Mentok. Ada tulisannya? Nah, kenapa kok beda? Kayak orang Perancis saja. Tulisannya Muntok kok dibaca Mentok. Ini yang salah siapa? Saya tidak tahu. Oke, kemarin waktu Pangkal Pinang malam pertama hari Jumat saya tanya. Jadi kalau dari Mentok mau ke Tobuali itu lewat Pangkal Pinang.
Betul tidak? Nah, tadi setelah saya tahu dari Pangkal Pinang ke Kabu. Koba. Salah ngomong lagi Koba. Kayak nama Jepang, Kobe. Hebat nih orang. Nah, baru tahu. Terus dari Koba ke Trubus. Dengerin. Bagaimana pendapat orang kalau dari mentok mau ke Tobuali tapi putar Koba? Koba. Aneh atau pintar orang ini? Saya tanya cepat jawab. Putar. Aneh dong? Nah, seperti itu ayat 4. Dari Yudea ke Galilea, enggak harus lewat daerah Samaria. Saya tanya lagi, kalau ada kata Yesus harus melintasi daerah Samaria, lagi sekali, ada yang mengharuskan enggak? Kata harus ini perintah atau bukan? Loh, saya tanya, kata harus ini perintah atau bukan? Perintah. Nah, ini pertanyaannya, siapa yang memerintah? Bapa di surga. Kenapa harus mutar dari mentok mau ke Tobuali? Kenapa mesti lewat kamu ya? Koba. Ini otak ini bagaimana? Kobe. Itu mutarnya jauh sekali. Betul tidak? Nah, sekarang ini cara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan pernah protes, mutar ke sini, ikuti saja. Masih ingat orang Israel perjalanan dari Mesir ke Kanaan berapa tahun? 40 tahun. Seharusnya cuma 3 minggu. Kenapa diputar begitu? Dan yang memimpin mereka bukan Musa, tapi tiang awan dan tiang api. Betul? Itulah hadirat Tuhan. Kalau Israel 40 tahun tidak berjumpa dengan hadirat Tuhan, maka dalam bulan pertama mereka sudah kering di padang gurun. Tahu kering? Karena padang gurun kalau siang panasnya luar biasa. Tapi karena ada tiang awan, tiang api, ada hadirat Tuhan, mereka selamat sampai beranak cucu. 40 tahun berjalan. Bahkan dalam kitab Ulangan 8 ditulis sepatu mereka, sandal mereka nggak rusak 40 tahun. Saya sampai bingung, ini sandal merek apa? Dibuat jalan begitu jauh nggak rusak. Baju mereka juga tidak rusak. Hebat sekali karena ada hadirat Tuhan. Mereka punya lemari makan nggak untuk simpan makanan selama jalan? Loh, saya tanya, punya nggak? Tidak. Punya tempat air minum? Terus gimana 40 tahun bisa hidup? Jawabannya, kalau hadirat Tuhan ada, makanan tersedia, air minum pun tersedia. Katakan amin. Maka itu penting kita ikut tuntunan Tuhan. Kenapa mati Yudea? Yesus harus melintasi daerah Samaria. Panas jam 12 siang. Ada apa? Dengarkan kasih Tuhan. Hanya ada seorang perempuan, maaf, pelacur. Bapa di surga mengurus yang satu orang ini. Katakan amin. Siang-siang panas terik, anak tunggalnya, waktu masih anak tunggal Yesus anak tunggal, disuruh putar balik kembali ke Galilea, harus melintasi daerah Samaria. Terus perempuan itu ketemu Tuhan Yesus nggak? Coba mulai ayat yang ke-7. Nah, saya pernah memperagakan kisah ini dengan beberapa anak-anak saya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Coba ya, mulai lihat jam.
Ini berapa menit sampai akhir diskusi pertemuan mereka. Ini luar biasa. Mulai sekarang ya, ada timer? Ada? Coba cek dulu. Saya ingin peragakan. Saya akan baca pelan-pelan, gak cepat-cepat, supaya kita bisa menikmati arti hadirat Tuhan itu. Udah? Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Wajar bukan siang-siang minta minum? Ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi cuma Yesus orang diri. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Nah, zaman itu orang Yahudi, orang Samaria gak akur. Mereka bermusuhan. Sebab orang Yahudi ngapain? Ayo ngapain? Tidak bergaul dengan orang Samaria. Maka itu perempuan ini, apa gak keliru? Kamu kan Yahudi, aku kan Samaria. Kenapa kamu minta minum kepadaku? Wajar bukan? Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya pasti engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11. Perempuan ini tersinggung. Lihat itu tersinggung. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Dulu kan belum ada pompa air. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Terus, adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Dia cerita siapa yang buat sumur itu. Terus ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Lanjut. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lanjut. Kata perempuan itu kepadanya, dari tersinggung dia surprise. Wah, kalau begitu Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jauh rumahnya dengan sumur itu panas. Ayo coba itu. Kira-kira seorang perempuan paling kuat bawa berapa liter? Berapa galon kira-kira? Ayo umum perempuan. Bukan yang kurus-kurus ya, ketemu dikit lagi. Berapa galon kira-kira? 1 galon. Bayangkan kalau dia dapat air yang Yesus beri, dia nggak perlu repot-repot. Wajar nggak perempuan itu minta? Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, bukan pergi ambil air, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini keren sekali. Coba pakai logika. Nyambung nggak? Ada hubungan tidak? Ada korelasi nggak? Ada koneksi nggak antara air dengan suami? Ayo coba jawab. Nggak ada. Tapi kenapa dia ngomong suami? Kan mintanya air. Ternyata ini masalahnya. Ayat 17. Tolong yang dengar di rumah beri tanda suaranya jelas atau enggak? Nah, ya. Kata perempuan itu tegas ngomong, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, betul katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Terus, sebab engkau sudah pernah, saya tambahkan katanya, mempunyai 5 suami,
wih keren. Dan yang ada sekarang padamu yang keberapa laki-lakinya? Yang keenam, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Maaf, jangan mikir macam-macam. Lalu apa kerjaan perempuan ini kalau koleksinya laki-laki? Ketiga kata ini. Jadi apa kerjaannya? Itu tadi. Bayangkan saudara, seorang yang di mata masyarakat nggak ada harganya, tapi di mata Papa di surga jiwanya berharga. Katakan amin. Sampai Tuhan Yesus disuruh putar kembali, balik Yesus ke Galilea, tapi harus melewati Samaria karena ada satu orang yang berharga, yang di mata umum nggak ada. 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Terus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu orang Yahudi katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayo lanjut, cepat. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku wahai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, menyembah Tuhan, bukan di gunung Samaria, juga bukan di gunung Yerusalem. Maka itu jangan sibuk tentang gereja. Tuhan gak ada di satu tempat, Dia ada di mana-mana. Amin. Terus ayat 23. Ayo. 22, maaf. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami orang Yahudi menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lanjut. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya akan ganti. Kata menyembah itu artinya hidup dengan Tuhan. Coba kembali ayat 22. Ya, saya akan ganti spesial kamu mengerti. Ayat 22. 22 deh. Ya. Kamu hidup dengan sesuatu yang kamu tidak kenal. Kami hidup dengan Tuhan yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang yang ingin hidup dengan Tuhan dengan cara yang benar akan hidup dengan Bapa di dalam roh dan kebenaran. Rohnya roh kecil, roh besar. Berarti roh kita, bukan Roh Kudus. Sebab Bapa menghendaki orang-orang yang hidup dengan Dia dengan cara demikian. Hidup dengan Tuhan. Ayat 24. Tuhan itu roh, dan barang siapa ingin hidup dengan Dia harus hidup dengan Dia di dalam roh kita dan dalam kebenaran. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dia berapa menit? Nah, coba 9. Sekarang perjumpaan seorang pelacur dengan Tuhan Yesus yang cuma 9 menit kita pakai tanya, itu merubah hidupnya total karena Tuhan hadir. Dan betul tadi sudah jawab, apa itu hadir? Menemui, menampakkan diri. Apalagi tadi? Ingat kan, saya lupa. Menyatakan diri. Apalagi tadi? Apa? Menjumpai, menyapa. Perjumpaan yang 9 menit merubah hidup perempuan ini drastis.
Apa perubahannya dengan penginjil pertama yang tercatat di Perjanjian Baru? Bukan Petrus, bukan Paulus. Penginjil pertama yang tercatat di Perjanjian Baru adalah pelacur ini. Bukan mantan, saudara. Lihat ayat 39 atau 34, 39. Ada nggak? Dia balik ke desanya. Ya. Dan berapa banyak? Berapa banyak? Dan banyak orang. Baca terus. Orang Samaria dari desanya itu telah, baca, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini bukti nyata di dalam Alkitab. Hanya 9 menit berjumpa dengan Tuhan Yesus, hadirat Tuhan nyata di hidup pelacur ini. Dia langsung jadi penginjil hebat. Kok gak amin sih diam semua ini? Ya kalau saya gak mau dengar, saya pulang aja. Untuk apa? Mengajar gak mau dengar, awas. Hebat gak? Nah, berapa menit jumpa Yesus? 9 menit. Itu lama atau sebentar? Sebentar. Hidupnya berubah. Maaf ya, maaf. Waktu dia berangkat dari rumah ke sumur itu, apa status dan profesinya? Pelacur. Setelah dia jumpa Yesus dan balik pulang ke rumah, orang-orang tetangga-tetangganya masih menganggap dia apa? Pelacur. Cuma berapa sebentar kok. Maaf. Logikanya, kalau saudara jadi tetangganya perempuan ini, percaya nggak dengan kata-katanya? Enggak. Ngapain kamu pelacur? Enggak, maaf. Tapi Alkitab menulis bagaimana tetangga-tetangganya? Ayo, percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu. Jadi saudara setuju kalau saya ngomong satu hal penting dalam hidup kita sebagai murid Yesus, yaitu apa tadi? Tuhan hadir, Tuhan menemui kita, Tuhan menyapa kita, Tuhan menampakkan diri kepada kita. Ini penting. Maka itu saya beri contoh tentang Imam Eli yang tiap Sabat masih khotbah, tapi Tuhan tidak hadir. Karena zaman itu firman Yahweh jarang dan pewahyuan tidak ada. Bisa khotbah. Mengerti? Ada banyak orang rajin doa puasa, tapi motivasinya lain, ingin dapat mujizat. Bukan begitu. Tuhan hadir. Masih ingat kisah Musa? Umur berapa dia dibuang, dihukum oleh kakeknya, yaitu Raja Firaun, di padang gurun? Musa umur berapa? Ayo, Musa umur berapa waktu dibuang di padang gurun? 40 tahun. Betul? 40 tahun. 40 tahun yang kedua, Musa nggak ngapa-ngapain, cuma jadi gembala kambing domba mertuanya. Tapi suatu hari, ingat, Tuhan hadir di hidup Musa. Lewat apa? Ayo, lewat apa? Api yang menyala di sebuah semak, tapi semaknya nggak kebakar. Itu Tuhan hadir. Hari itu Musa berubah tidak?
Loh jawab, Musa berubah tidak? Berubah. Ini yang penting dalam hidup kita. Percuma rajin ke gereja, rajin ikut pelajaran Alkitab, rajin doa pagi, rajin doa malam, rajin doa puasa, rajin baca Alkitab, rajin melayani. Kalau Tuhan tidak hadir, semuanya sia-sia. Maaf, saya harus ngomong, belum tentu yang lulusan sekolah Alkitab seberani penginjil pertama di dunia ini. Iya atau tidak? Iya. Berani bersaksi tentang siapa Yesus, sampai orang-orang Samaria banyak yang percaya Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Maka itu saya kembali beri contoh. Kalau Presiden Joko Widodo sampai ke desa Trubus, lalu ketemu seorang di antara saudara jemaat GPDI Trubus ini, berubah hidupnya? Misalnya berubah tidak? Berubah. Karena ketemu presiden. Nah, pertanyaannya, sudah berapa tahun sudah jadi Kristen? Sudah berapa tahun sudah ke gereja? Harusnya kita sering jumpa Yesus tidak? Loh, saya tanya, harusnya kita sering jumpa Yesus tidak? Iya. Jadi kalau jumpa Yesus ada apa terjadi? Perubahan. Anak-anak sekolah, ada masih SMP, SMA, ada SMA nggak di desa ini? Ada ya? Maaf, saya cuma tanya. Awas kalau kalian gak ada perubahan di mata teman-teman. Awas yang mengaku rajin ke gereja, tapi kalau ulangan masih suka nyontek, awas. Ada nggak kira-kira? Saya tanya ada nggak? Saya tanya nggak di sini, cuma ada nggak? Saya tanya wah, bertobat. Orang tahu saudara Kristen karena rajin ke gereja, belanja. Biasa orang itu berkata teliti, tapi sebetulnya pelit, bukan teliti. Tiap kali selesai belanja dihitung lagi, dicek lagi. Woi, kelebihan ini uangku. Balik. Wajar atau tidak? Loh, saya tanya wajar atau tidak? Wajar. Nah, yang kita wajar itu kebalikannya. Begitu dihitung, wih, dia salah hitung. Puji Tuhan. Awas kamu. Ada nggak yang seperti itu? Loh, saya tanya ada tidak? Salah, hanya ada. Enggak. Tahu contoh-contoh ini? Maka kesaksian hancur. Kesaksian hancur. Kalau kita sudah ketahuan salah di depan orang, mau ngomong lagi yang benar, orang percaya tidak? Tidak. Maka itu apa perubahan hidup kita setelah ketemu Tuhan Yesus? Perempuan ini berubah cuma 9 menit. Hidupnya berubah luar biasa. Ini yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Kita lihat. Ya. Mereka yang ditanam di bait Yahweh, artinya selalu hadir, Tuhan hadir di hidupnya. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, aktif melayani, itu artinya mereka yang ditanam di bait Yahweh akan bertunas. Apa kata lain bertunas? Bertumbuh, unjuk, ada pucuk di pelataran Tuhan kita. Ini luar biasa.
Ditanamnya di mana? Di dalam. Bertunasnya di mana? Di luar. Ngerti nggak maksud Papa di surga? Loh, saya tanya, ngerti nggak maksudnya? Apa? Jadi kalau kita rajin beribadah, rajin menjadi murid Yesus, aktif dalam semuanya di gereja, tapi di luar tidak ada buah hidup kita, Tuhan sedih. Maka kita jadi orang munafik. Maka itu firman ini jelas. Setiap kali Tuhan hadir di hidup kita, harus ada apa? Harus ada apa? Perubahan. Nah, kita yang berjumpa Yesus dirubah. Lihat perempuan tadi. Yang melihat perubahannya bukan sesama kita. Yang melihat perubahan kita adalah orang lain. Lihat perempuan tadi. Baru bertemu 9 menit dengan Tuhan Yesus. Tetangga-tetangganya bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Hebat gak? Lo hebat tidak? Hebat. Itu terjadi dengan kita. Lagi sekali, karyawati sudah kerja di pabrik, kerja di toko, kerja di kantor, kerja di mana saja, pasti punya teman, bukan? Nah, bagaimana teman-teman saudara? Adik-adik masih sekolah, bagaimana guru-gurumu melihat perubahanmu? Teman-temanmu melihat perubahan hidupmu? Sesama pengusaha, antara PNS dan PNS yang lain, bisa nggak hidup kita yang jadi ini memang ada perubahan tulisannya, angkanya. Jadi yang betul yang tadi ayat berapa? Kalau dalam ini 14 bukan 13. 14 ya, betul. Dia kita ayat berapa ini? Ayat saudara. Berapa? Nah, 13. Memang itu ada perbedaan, enggak apa-apa. Ini yang saya maksudkan. 13 di Alkitab, tapi 14 di program komputer. Enggak apa-apa, antara angka. Jadi mulai hari ini kekristenan kita tidak boleh dinilai waktu kita di dalam gereja. Katakan amin. Kekristenan kita harus dinilai di mana? Di luar. Orang melihat. Nah, siapa pernah dengar kalimat ini? Loh, katanya Kristen. Pernah dengar nggak orang berkata begitu? Katanya Kristen. Saudara, aneh. Hampir tidak pernah kita dengar. Loh, katanya Islam. Katanya Konghucu, katanya Buddha. Hampir kita tidak pernah dengar. Yang selalu dipojokkan adalah Kristen. Loh, katanya Kristen. Jawab betul atau tidak? Ya. Pernah dengar ada orang Islam disalahkan, orang Buddha disalahkan, orang Konghucu disalahkan? Hampir tidak ada. Selalu yang Kristen. Berarti murid-murid Tuhan Yesus di masyarakat itu punya standar tinggi. Loh, betul tidak? Karena mereka nggak pernah ngomong, loh katanya Islam, katanya Konghucu, katanya Buddha. Hampir kita nggak pernah. Mengapa yang di luar selalu ngomong katanya Kristen? Sebab begitu saudara dan saya menjadi murid Tuhan Yesus, maka langsung masyarakat akan menuntut kita harus standar ini. Itu luar biasa, saudara. Kenapa di hati mereka ada hukum ini? Mereka nggak pernah menuntut yang lain, mereka hanya menuntut yang Kristen. Ini luar biasa. Maka itu percuma kita rajin ke gereja. Tapi kalau di luar gereja kita juga rajin berbuat dosa, percuma. Betul? Bagaimana Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita? Maka itu hadirat Tuhan itu penting, saudara. Bagian terakhir,
hadirat Tuhan akan nyata di hidup kita. Tuhan akan menyapa kita, Tuhan akan menemui kita. Itu hanya karena satu hal. Bukan rajin berdoa, bukan rajin puasa, Tuhan hadir, bukan karena kita hafal sekian ratus ayat Alkitab, tidak. Tuhan hadir hanya karena satu hal, yaitu berdamai dengan semua orang. Kita baca Ibrani 12 ayat 14. Coba lihat Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ini keren sekali firman. Ibrani 12 ayat 14. Ayo. Berusahalah bagaimana? Ayo berusaha bagaimana? Hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Nah, salah, bukan banyak. Semua orang itu ya pokoknya orang. Oke, saya sebut. Siapa tahu berapa penduduk Trubus? Ada 20.000? Ada yang tahu nih, ada kependudukan. Berapa penduduk Trubus? Kira-kira aja cepetan. 1.600. Ih, dikit sekali. Oke, apa? 1.600 penduduk Trubus. Jangan ngomong begini kepada Bapa di surga. Tuhan, aku sudah berdamai dengan yang 1.599. Tinggal yang satu. Berarti kita sudah berdamai dengan semua orang Trubus belum? Masa 1.599 gak dihitung hanya gara-gara satu? Ini firman Tuhan. Saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Betul, kudus itu tidak berdamai itu tidak kudus. Saya ganti ya. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, maka ayo baca, maka tidak seorang pun. Nah, saya tanya, kalau melihat saja nggak bisa, ketemu bisa tidak? Jawab. Nah, ini ayatnya yang menyebabkan Tuhan tidak bisa kita temui, yang menyebabkan Bapa surga nggak bisa hadir di hidup kita, bukan karena kita kurang puasa, bukan karena doa kita kurang panjang, bukan karena kita kurang hafal ayat banyak. Yang menyebabkan kita nggak bisa melihat Bapa di surga, kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus, kalau masih ada musuh di hati kita. Tolong jawab, tolong perhatikan. Setelah saya belajar Ibrani 12 ayat 4, ngeri saudara, menakutkan. Ternyata setan-setan, iblis sudah sangat berhasil membuat hidup banyak pendeta, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, orang Kristen, Tuhan gak hadir di hidupnya. Karena iblis paling mudah merusak hati kita dengan sakit hati. Jawab betul atau salah kalian? Saudara, jangan main-main dengan tidak mengampuni. Itu Tuhan gak bisa hadir di hidup kita. Mungkin ada berkata begini, Pak Pendeta, saya itu gak benci, cuma malas ketemu sama goblok. Betul? Enggak benci tapi malas ketemu sama. Ingat doa Bapak kami. Kapan kita diampuni? Kalau kita mengampuni orang bersalah kepada kita. Itu hukum. Semua agama di dunia untuk mendapat pengampunan dari Tuhannya harus puasa, menyiksa diri, bayar ini, bayar itu. Baru dilakukan timbang. Cukup sama enggak? Repot lagi. Tapi hanya Bapa di surga, kalau mengampuni kita, bukan ini, bukan itu,
ampuni dulu saudaramu, baru aku ampuni kamu. Ini luar biasa. Maka itu, kalau saudara tidak berzina, tidak mencuri, tidak merampok, tidak iri hati, tapi tidak mengampuni, walaupun pendeta, dia akan tetap masuk neraka. Catat. Karena nggak ketemu Tuhan. Betul? Ayo kira-kira di ruangan ini, termasuk yang dengar di rumah, di lemari hatimu masih ada koleksi musuh atau tidak? Awas. Nanti pertanyaannya, kalau koleksi duit, emas, rumah, ini koleksi kok musuh? Ada tidak orang hidup yang punya koleksi musuh? Jawab cepat, ada tidak? Banyak. Maka itu, dengar ya. Mana yang lebih mudah dihafalkan? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Saya tanya ini, coba jawab. Mana lebih gampang dihafalkan? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Ayo ngaku cepat. Pasti firman mama mertua lebih gampang kita hafalkan. Coba tanya Pak Kepala, Ibu Kepala, sekarang tanya cuma saudara siapa ingat khotbah saya 2 minggu lalu? Ada ingat tidak? Tapi firman mama mertua 20 tahun lalu masih ingat sampai hari ini. Kenapa? Karena firman mama mertua direnungkan siang dan malam. Maka itu ingat. Betul itu Yosua 1 ayat 8. Perkatakan kitab Taurat ini dan renungkan siang dan malam. Itu. Saudara, kita harus bertobat hari ini. Betapa ngeri hidup kita kalau Tuhan gak hadir di hidup kita. Jadi hari ini kita belajar untuk berdamai dengan berapa orang? Semua orang. Ayat terakhir Matius 5 ayat 9. Hati-hati dengan ayat ini. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kenapa kita disebut anak-anak Bapa di surga. Kapan kita disebut itu? Bukan waktu kita dibaptis, bukan waktu kita ganti nama, bukan kita hafal Alkitab, rajin puasa. Tidak. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan kita mengapa kita disebut anak-anak Bapa di surga. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai. Artinya nggak punya musuh. Karena orang yang membawa damai itu akan, nah ini, maka itu setan sangat berhasil membatalkan status kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Bukan karena kita tidak ke gereja, bukan karena tidak memberi persembahan, bukan kita ikut doa puasa, doa pagi. Tidak. Yang membatalkan status kita menjadi anak-anak Bapa di surga kalau kita masih punya musuh. Renungkan firman. Aduh, terus gimana ini? Musuhku banyak. Ya bertobat, itu aja. Saya nggak tanya mau atau tidak mau. Saudara harus mau tidak punya musuh dalam hidup. Serius, saudara. Jangan main-main. Jangan anggap enteng. Tidak berdamai itu membuat status kita gugur sebagai anak Tuhan. Kira-kira di gereja banyak nggak yang bukan anak Tuhan? Kalau saya lihat ayat ini banyak tidak? Nah, hari ini bertobat. Simpan firman ini, Tuhan memberkati saudara semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Minta Tuhan untuk kita periksa hati ini. Ayo kita berdoa dengan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lalu lihat kebaikanku yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, kita tidak sekedar menyanyi, tapi ini doa. Berbahagialah kita kalau kita mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Karena apa? Pasti kita sudah lupa siapa yang masih kita belum ampun sejak kita masih kecil, menjadi remaja, SD, SMP, masuk kuliah, sampai kita menikah. Ribuan orang sudah kita pernah temui di hidup kita. Pasti ada yang pernah menyakiti kita dan kita lupa. Maka itu doa ini luar biasa, selidiki aku Tuhan, periksa hatiku. Masih adakah yang aku belum ampuni? Bahaya saudara, status kita gugur sebagai anak Tuhan karena kita tidak berdamai. Mari kita doa dengan serius, semua tangan letakkan di dada. Selidiki aku, nanti saya serahkan pada Ibu Gembala. Berdoa untuk kita semua. Saya tahu di dalam gereja ini ada yang masih sakit hati, ada yang tersinggung, tidak mau mengampuni, bahkan ada yang tidak mau ke gereja. Kasihan, berarti masih punya musuh. Tuhan gak bisa kita temui, Dia gak bisa menemui kita. Semua letakkan tangan di dada kita. Selidiki aku Ibu Gembala, lihat hatiku, apakah